Om Swastiastu. Halo semuanya, jadi kami dari kelompok 13. Di video ini kami akan melakukan praktikum mengenai jenis pencemaran dan pelestarian sumber daya alam. Jadi sebelum kita ke praktikum, jadi ini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Nyoman Suandaro, absen 4. Baik, perkenalkan nama saya Nika Hangadini, nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Nyoman Sri Windayani, nomor absen 40. Nah, tujuan dari praktikum kami adalah untuk mengidentifikasi jenis-jenis pencemaran, untuk mengetahui dampak pencemaran bagi makhluk hidup, untuk mempelajari sumber-sumber pencemaran dan penyebabnya, dan untuk mengetahui dampak dan manfaat dari pelestarian sumber daya alam. Baik, langsung saja kita akan memulai praktikum. Let's go! Halo adik-adik, ayo. Kalian penasaran nggak sih apa itu pencemaran? Nah, aku juga penasaran nih. Ayo kita praktikum pencemaran. Sebelum itu, tapi temanku di mana ya? Aduh. Seri, di mana nih temanku? Cie, nyariin. Kita mau ngapain nih? Nah, ini loh. Aku penasaran pencemaran. Ayo kita praktikum yuk. Ayo, let's go! Nah, teman-teman, langsung saja kita akan melakukan pengamatan terhadap 3 jenis pencemaran tersebut. Adapun alat dan bahan yang akan kami gunakan dalam praktikum jenis-jenis pencemaran. Yang pertama alat, 2 gelas plastik, 2 gelas plastik transparan, alat tulis, 2 mika plastik bekas, 1 korek api, dan 1 dupa. Yang kedua, bahan. Bahan-bahan yang akan kami gunakan yaitu sampel tanah tercemar, sampel tanah tidak tercemar, sampel air tercemar, sampel air tidak tercemar, dan 2 tumbuhan liar. Yang pertama, kami akan melakukan pengamatan terhadap pencemaran udara. Jadi, percobaan ini kami lakukan dengan cara memasukkan beberapa komponen ke dalam masing-masing gelas plastik, yaitu berisi komponen tumbuhan dan makhluk hidup, yaitu belalang. Dan kemudian kami akan memasukkan asap ke dalam gelas 1 guna untuk percobaan pencemaran udara. Untuk gelas 2, kami akan gunakan sebagai perbandingan udara yang tidak tercemar. Jadi dari hasil pengamatan yang telah kami lakukan, pada gelas 1 yang diberi asap, kita dapat amati bahwa udara yang telah tercemar dari asap dupa tersebut dapat menyebabkan belalang kesulitan bernapas dan menjadi lemas. Dan zat kimia dalam asap dupa merusak struktur sel daun dan mempengaruhi produktivitas tanaman sehingga tanaman menjadi layu. Yang kedua, kami akan melakukan pengamatan terhadap pencemaran air. Jadi di sini kami telah memasukkan komponen makhluk hidup yaitu ikan sebagai percobaan. Nah, dari hasil pengamatan yang telah kami lakukan, pada gelas plastik 1 yang berisi sampel air tercemar, kita dapat amati bahwa sampel air yang tercemar itu berwarna keruh dan terdapat zat-zat polutan dan sampah. Dan dampak dari pencemaran air pada ikan, yakni kita dapat melihat ikan di dalam gelas plastik 1 tampak lemas akibat paparan racun atau zat polutan. Dapat kita lihat perbandingan antara gelas 1 dan gelas 2, jadi pencemaran air itu memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Yang ketiga, kami akan melakukan pengamatan terhadap pencemaran tanah. Nah, di sini kami telah menyiapkan sampel tanah yang tercemar pada mika 1 dan sampel tanah yang tidak tercemar pada mika 2. Jadi, dari hasil pengamatan yang telah kami lakukan, pada plastik mika 1, sampel tanah yang tercemar, kita dapat amati bahwa sampel tanah yang tercemar memiliki bau yang busuk, lebih kering, terdapat sampah anorganik yang bercampur, dan kehilangan kesuburan tanah, sehingga kemungkinan tumbuhan tidak akan dapat hidup pada tanah tersebut. Sedangkan pada plastik mika 2 yaitu berisi sampel tanah tidak tercemar,
kita dapat amati bahwa sampel tanah yang tidak tercemar terlihat subur, tidak berbau busuk, kelembaban normal, dan bebas dari zat pencemar seperti sampah, anorganik, dan sebagainya. Jadi, kami akan melakukan praktikum pelestarian sumber daya alam. dengan menanam tumbuh-tumbuhan dan tentunya merawat tumbuhan tersebut. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama yaitu cangkul, dan yang kedua Air, dan tumbuhan. langsung saja kita akan menanam tumbuhan. Let's go. Nah, dari hasil pengamatan pada praktikum yang telah kami lakukan, yakni menanam beserta merawat tumbuhan, beberapa dampak yang kami amati, yaitu tumbuhan yang telah kami tanam beberapa hari yang lalu telah mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Dan adapun yang kami rasakan, udara di sekitar menjadi lebih sejuk dan segar dengan adanya tumbuhan yang ditanam. Hal ini dikarenakan tumbuhan dapat membantu penyerapan karbon dioksida dan melepaskannya menjadi oksigen. Serta tumbuhan juga dapat membantu penyerapan air pada tanah loh untuk mencegah terjadinya tanah longsor. Oke, jadi itulah tadi video praktikum dari kelompok kami yaitu kelompok 13.